Halo guys, kali ini aku akan mengalurkan cerita dari sebuah film yang bertema tentang penculikan seorang anak 15 tahun yang lalu. Sebenarnya kasus ini sudah kadaluarsa, artinya proses pengusutan kasus ini sudah diberhentikan. Lantas, apakah si penculik bisa dijerat hukum jika kasusnya sudah kadaluarsa? Alur film ini mengusung tema yang maju mundur guys. Banyak sekali cerita plot twist di dalamnya. Kalian pasti nggak akan menduga siapa sih penculiknya dan siapa sih dalang dari penculik itu. Sekian intronya dari saya, semoga kalian terhibur. Inilah dia alur ceritanya. Di suatu hari bulan Juli tahun 2013, Detektif Chung Ho dan rekannya Detektif Yong Sik mendatangi rumah Hak Yong untuk mengabarkan jika kasus penculikan dan pembunuhan anaknya yang bernama Sun Jin akan memasuki masa kedaluarsa. Hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum di Korea. Proses penyidikan akan berhenti jika sudah melewati 15 tahun, walaupun tersangkanya belum diketemukan. Hak Yong merasa kecewa, padahal selama ini dia telah mengumpulkan berbagai bukti dan petunjuk, dari sketsa wajah penculik hingga rekaman suara penculik. Tapi dengan petunjuk yang segamblang itu, Chung Ho masih belum bisa menemukan penculiknya. Setelah dari rumah Hak Yong, Chung Ho menuju lokasi TKP kematian Sun Jin. Sembari meratapi kegagalannya, tiba-tiba Chung Ho melihat ada sebuah buket bunga yang diletakkan di TKP. Awalnya, Chung Ho mengira Hak Yong sengaja meletakkan di sana untuk mengenang almarhum anaknya. Tapi setelah dikonfirmasi kepada Hak Yong, ternyata buket bunga itu bukanlah milik Hak Yong. Chung Ho mulai menduga-duga dengan instingnya. Apakah buket bunga ini milik pelaku yang saat ini sedang dicarinya? Kemudian Chung Ho mulai memutar CCTV di lokasi itu. Chung Ho melihat mobil berwarna hitam yang sedang berhenti di lokasi TKP. Tak lama setelah itu, pengendara mobil keluar dan meletakkan buket bunga di TKP. Gerak-gerik dari si pengendara mobil itu mengundang rasa curiga dari Chung Ho. Dengan rekaman CCTV, Chung Ho dan Yong Sik mulai menyisir setiap arah datang dari mobil itu sebelum mobil itu tertangkap kamera CCTV hingga berhenti di lokasi TKP. Ternyata arah datangnya mobil itu berada di daerah perbukitan. Sesampainya di daerah perbukitan, Chung Ho dan Yong Sik mulai menemukan bukti baru, yaitu bekas jejak ban dari mobil itu. Kemudian Chung Ho mulai teringat kasus Sun Jin 15 tahun yang lalu. Dulu jejak ban mobil penculik Sun Jin juga ditemukan di bukit ini. Dari kemiripan kasus ini, Chung Ho mulai menyadari jika ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Tapi terduga pelaku telah datang kembali untuk motif tertentu. Apakah untuk mengenang kematian Sun Jin ataukah terduga pelaku akan melancarkan aksinya kembali? Chung Ho yang awalnya sudah putus asa saat ini kembali bertekad untuk secepatnya mengusut kasus ini. Mulai dari mencetak sketsa jejak ban dari mobil pelaku dan mencocokkan sketsa itu dengan mobil yang setipe dengan mobil pelaku. Beberapa hari kemudian, salah seorang pengendara mobil yang bernama Mr. Joko memberikan info. Kata Mas Joko, "Mas Chung Ho, saya memiliki mobil canggih yang dilengkapi dengan teknologi kamera pengintai atau yang biasa disebut black
box. Mobil saya bisa merekam semua aktivitas mobil yang lalu lalang. Saya curiga pada saat itu ada satu mobil yang berhenti di lokasi TKP. Mobil itu juga sudah tertangkap kamera saya. Dari black box itu, Chung Ho menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah stiker di kaca depan mobil. Suatu hari yang mana mungkin ini adalah hari keberuntungan bagi Chung Ho. Saat itu Chung Ho menemukan keberadaan mobil terduga pelaku. Stiker yang terpasang di kaca mobil itu persis dengan rekaman black box milik Mr. Joko. Dan kondisi ban juga persis seperti sketsa bekas jejak ban mobil di bukit tempo hari. Tak jauh dari lokasi, Chung Ho melihat si terduga pelaku. Saat Chung Ho mendekatinya, terduga pelaku itu lari tunggang-langgang ke dalam pasar. Ada sebuah kesempatan emas bagi Chung Ho untuk menangkap si pelaku. Saat itu, pelaku bersembunyi di sebuah warung masakan Korea. Pelaku saat itu sedang menutup wajahnya dengan koran. Saat Chung Ho akan menangkapnya, pelaku berhasil melarikan diri seperti belut, sehingga gagallah usaha Chung Ho untuk menangkap si pelaku ini. Dan pada hari itu bertepatan dengan kadaluarsanya kasus ini, yang artinya kasus ini telah ditutup. Jadi mau nggak mau pupuslah harapan Chung Ho untuk mengusut kasus ini. Malam harinya, Ha Kyung bertemu dengan Chung Ho. Di sana Chung Ho menyampaikan permintaan maafnya karena dia nggak mampu menangkap pelaku. Esok harinya Chung Ho menghadap atasannya di kantor. Chung Ho menyatakan resign dari karir kedetektifannya selama ini. Beberapa bulan kemudian, terlihat seorang kakek-kakek bernama Kakek Han sedang bermain dengan cucunya bernama Bom. Tak lama kemudian telepon rumah berdering. Namun saat akan diangkat Han, telepon itu mati. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara Bom memanggil-manggil kakeknya. Kakek, kakek. Yuk. Ternyata telepon rumah yang berdering itu adalah jebakan dari sang penculik. Penculik membawa Bom pergi saat kakek Han sedang mengangkat telepon dari dalam rumah. Setelah itu, ibu dari Bom yang bernama Bunga datang dengan para detektif. Di antaranya Detektif Kang, Detektif Choi, dan pimpinan detektif bernama Detektif Kwak. Bunga dan para detektif ini mengawasi kakek Han di dalam rumah. Kakek Han dan detektif berkomunikasi via telepon karena detektif menduga jika penculik masih ada di lokasi itu. Tak lama kemudian, Han mendapat telepon dari seseorang. Telepon itu terdengar dari sebuah HP yang ada di semak-semak. Saat Han mengangkat telepon itu, terdengar suara Bom yang memanggil-manggil dirinya. Kakek, kakek. Kemudian Han mulai memberikan kode dengan cara melambaikan tangan kepada para detektif. Tapi sayangnya pas Han memberikan kode itu, para detektif malah sibuk mempersiapkan strategi selanjutnya. Jadi para detektif gak melihat monitor itu. Artinya para detektif gak melihat Han. Pada saat para detektif melihat layar monitornya kembali, ternyata Han sudah gak ada di lokasi. Saat para detektif sedang kebingungan mencari kakek Han, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ternyata itu adalah si pelaku. Dia menghubungi Bunga memakai telepon umum.
Telepon itu langsung diangkat oleh Bunga dan semua para detektif yang ada di sana mendengarkan semua percakapan itu. 여보세요. 내가 분명히 외부에 알리지 말라고 했을 텐데. Pelaku meminta uang tebusan sebesar 50.000 US dollar dan untuk lokasinya nanti penculik akan mengabari lagi. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Bunga pingsan di tempat. Ketika para detektif mengecek kondisi Bunga, terlihat jika ada operasi di bagian dada Bunga. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menemukan lokasi di mana pelaku menelpon Bunga. Pelaku menggunakan sebuah telepon umum di area lokasi yang sangat sepi. Di lokasi telepon umum juga tak ditemukan sidik jari, tapi polisi hanya menemukan putung rokok Ji Samsu dan sehelai rambut. Kedua bukti itu langsung dikirimkan ke tim forensik. Di rumah Bunga, para detektif berdiskusi tentang beberapa kejanggalan di lokasi itu. Kejanggalan itu antara lain, menurut polisi di lapangan, lokasi telepon umumnya sangat jauh dari keramaian. Nggak ada aktivitas sama sekali di sana. Namun, dari percakapan Bunga dan pelaku yang didengarkan oleh para detektif menduga lokasi itu di pusat keramaian. Bahkan terdengar suara bakul es, bakul bakso, dan sebagainya. Pada saat para detektif masih berdebat dengan polisi tentang lokasi dari si penculik itu, tiba-tiba si penculik ini menelpon Bunga kembali. Penculik ingin membuktikan jika anaknya masih hidup. Kata penculik, Bunga bisa mengeceknya di truk yang sebentar lagi lewat depan rumahnya. Tak lama setelah telepon dari penculik, truk itu benar-benar melewati rumah Bunga. Di truk itu, Bunga mendapati sebuah foto bom yang sedang berpose di sebelah TV. Detektif Kwak pun teringat jika satu-satunya kasus yang mirip dengan kasus ini adalah kasus penculikan dan pembunuhan seorang anak yang bernama Sun Jin. Sehingga Kwak langsung memerintahkan Kang mendatangi Chung Ho di rumahnya. Di sana, Kang menceritakan semua kronologi kasus ini kepada Chung Ho. Dan ajaibnya, Chung Ho langsung bisa menebak apa yang akan dilakukan si penculik selanjutnya. Kata Chung Ho, penculik akan meminta uang itu dimasukkan tas ransel dan meletakkan tas ransel itu di stasiun Yongsan jam 12 siang. Karena pada jam 12 siang, para tentara akan transit di sana. Disitulah penculik menyamar sebagai tentara untuk ngambil uangnya. Setelah itu, penculik akan keluar membawa uang itu, tapi bukan lewat pintu keluar, melainkan lewat pintu belakang stasiun. Sementara Bunga mendapat telepon dari penculik. Penculik meminta Bunga melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dikatakan Chung Ho. Sembari menuju stasiun, Detektif Kang bertanya pada Chung Ho, kenapa Chung Ho bisa mengetahui apa yang akan dilakukan si penculik selanjutnya. Chung Ho mulai menceritakan kasusnya 15 tahun yang lalu kepada Kang. Jadi begini Mas Kang. Suatu hari, aku sedang nangani kasus penculikan seorang anak. Anak itu bernama Sun Jin. Sebagai bukti jika Sun Jin masih hidup, pelaku memberikan foto Sun Jin yang masih hidup di dalam truk pengangkut sampah. Ibunya Sun Jin bernama Ha Kyong dimintai penculik ini tebusan dengan uang 50.000 US dollar. Penculik minta uang itu diletakkan di stasiun Yongsan. Sampai sini guys. Kejadian ini sudah persis kan dengan cara penculikan bom.
Hakyong akhirnya menebus putrinya di stasiun Yongsan. Akan tetapi uang $50.000 yang digunakan sebagai tebusan untuk putrinya itu adalah uang palsu, karena uang yang asli sengaja disimpan di rumah Hakyong. Pada saat di stasiun, kami para detektif sudah bersiap di lokasi itu. Kami juga dibekali kamera pengawas. Kami sudah siap 100% untuk segera menyergap si penculik. Namun ketika rombongan tentara turun, kami kesulitan mengidentifikasi yang mana penculik itu karena si penculik menyamar sebagai tentara. Ternyata setelah kami amati dari CCTV, si penculik itu melewati pintu belakang. Itulah mengapa kami gagal nangkep si penculik. Sepulangnya dari stasiun, Hakyong ditelepon lagi sama si penculik. Penculik marah-marah karena merasa dia sudah diprank. Kemudian si penculik memberikan tawaran terakhir kalinya untuk nebus Sunjin dengan uang itu. Penculik minta Hakyong memberikan uang itu pada malam hari di sebuah sungai. Tapi Hakyong diminta si penculik itu menutup kepalanya dengan plastik hitam. Hakyong dengan polosnya menuruti saja apa kata si penculik tanpa sepengetahuan kami. Saya yang saat itu berada di rumah Hakyong mengetahui isi percakapan Hakyong dengan pelaku dari rekaman kasetip. Kemudian saya langsung OTW ke lokasi. Sesampainya di sana, saya sudah melihat Hakyong dengan kepala yang tertutup oleh plastik hitam. Namun sebelum saya bisa mendekati Hakyong, saya mengerem mendadak hingga membuat mobil saya terbalik. Karena saya melihat ada sesuatu yang melayang di atas saya. Ternyata itu adalah jenazah Sunjin. Dengan kata lain, Mas Kang, penculik dengan bengis melempar Sunjin dari atas. Setelah itu Sunjin meregang nyawa. Sedangkan Hakyong yang mendengar adanya sebuah keributan, dia membuka plastik hitam di kepalanya dan dia perlahan-lahan menuju jenazah putrinya. Hakyong begitu terpukul melihat putrinya yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Di kesempatan itulah pelaku garangan ini mengambil uang dari dalam mobil. Sementara saya yang masih terjebak di dalam mobil, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Mas Kang, saya bisa memastikan jika penculik ini adalah pelaku yang sama. Dia adalah buronan saya selama ini. Kemudian Chung Ho dan Kang segera menuju ke TKP. Tas berisi uang $50.000 juga sudah diletakkan di stasiun sesuai kemauan dari si penculik. Begitu kereta api tiba, para tentara turun dari kereta. Tas itu langsung tertangkap kamera sudah diambil oleh pelaku. Chung Ho dan Kang langsung berlari ke pagar belakang stasiun. Dan ternyata memang benar teori Chung Ho selama ini. Penculik membawa tas ransel melewati bawah gerbong kereta dan lari menuju rel sampai pada pintu pagar belakang stasiun. Dan pada akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh Chung Ho dan Kang. Namun guys, apa yang terjadi? Betapa terkejutnya mereka berdua. Ternyata si penculik itu adalah kakek Han sendiri, yang artinya dia adalah kakek dari si cucu. Setelah itu Han diamankan di kantor polisi. Berulang kali Han menyangkal jika dia telah menculik bom. Sebuah argumen yang logis ya guys. Apakah seorang kakek tega menculik cucunya sendiri? Kemudian Han menjelaskan kronologi pada saat hari H saat bom menghilang. Jadi gini Mas Chung Ho dan Mas Kang.
Pada saat bom hilang, aku dapat telepon dari penculik yang sebenarnya. Aku disuruh datang ke suatu tempat. Di bangunan tua itu, aku mendengar suara bom yang memanggilku. Kakek, kakek. Namun saat aku mendatangi suara itu, ternyata itu hanyalah rekaman kaset tip. Setelah aku menyadari jika aku telah kena prank, seseorang dari luar ada yang mengunci pintunya, sehingga aku terkurung di bangunan tua itu selama beberapa jam. Namun, beberapa saat kemudian, seseorang itu membuka lagi pintu ruangan itu. Ketika aku masuk ke dalam mobil, aku mendapat sebuah surat yang menyuruhku memakai seragam tentara ini dan menyuruhku datang ke stasiun Yongsan jam 11.30. Jika aku terlambat, maka aku gak akan pernah bertemu cucuku lagi. Pada saat proses interogasi itu, Detektif Kwak menemukan sebuah petunjuk di mana kebiasaan Han pada saat mematikan rokok. Biasanya Han mematikan rokok dengan cara menyamping. Ini sama persis dengan bukti putung rokok yang ditemukan di telepon umum oleh polisi tempo hari. Detektif Kwak meminta Choi untuk segera memimpin pasukan dalam rangka penggerebekan rumahnya Han. Choi menemukan TV tabung yang sama persis dengan foto bom yang ditemukan Bunga di truk sampah. Sementara itu, para detektif dan para polisi merapatkan semua bukti-bukti ini. Di antaranya barang bukti DNA, sehelai rambut, dan putung rokok. Sebuah TV tabung yang dipakai background yang semua itu diyakini adalah miliknya Han. Untuk motifnya sendiri, polisi menemukan sebuah info. Ternyata Han diketahui saat ini adalah seorang pengangguran. Dengan petunjuk dan bukti ini, para polisi dan para detektif sepakat semua jika pelakunya ini sama dengan pelaku 15 tahun yang lalu. Pelakunya ini adalah kakek Han. Tapi yang membuat polisi dan para detektif bingung, di manakah bom itu berada saat ini? Apakah mungkin bom sudah dihabisi Han? Itu kan artinya si kakek tega menghabisi cucunya sendiri hanya demi uang $50.000. Di sisi lain, Chung Ho mendiskusikan tentang keraguannya atas ketersangkaan Han dalam kasus rekayasa penculikan bom. Chung Ho menilai ada beberapa kejanggalan dari kasus ini. Yang pertama, di lokasi telepon umum, semua sidik jari sudah dibersihkan oleh penculik, tapi mengapa ada putung rokok dan sehelai rambut di sana? Logikanya sangat tidak mungkin, wong penculik ini sangat teliti. Buktinya dia bisa membersihkan setiap sidik jari di telepon umum. Tapi apakah si penculik itu seteledor itu hingga meninggalkan putung rokok dan sehelai rambut di sana? Ataukah yang kedua, bisa jadi kakek Han ini memang penculik. Tapi kakek Han gak sendirian, alias kakek Han dibantu temannya. Buktinya, mengapa kakek Han tetap melempar tas melewati pagar meskipun dia telah disergap? Apakah kakek Han ini memang sengaja melempar tas itu karena penculik satunya sudah menunggu di luar pagar untuk siap-siap menerima tas itu? 이미 자신은 수사망을 빠져나간. Tapi Kang sama sekali gak menggubris pendapat Chung Ho karena menganggap semua alasan Chung Ho hanya berdasarkan dugaan atau asumsi belaka. Setelah dari kantor kepolisian, Chung Ho mencari kebenarannya sendiri. Chung Ho mulai menyisir gedung di mana Han disekap. Di sana, Chung Ho menemukan sebuah kaset tip.
Barang bukti kasetip ini kemudian dibawa Chung Ho ke ahli IT. Pak ahli IT menemukan ada suara anak kecil yang memanggil kakek, kakek. Namun terdengar si anak kecil itu seperti sedang diarahkan seseorang untuk manggil-manggil kakeknya. Maka dugaan Chung Ho benar jika ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi kakek Han bukanlah pelakunya, namun dia dijebak oleh penculik yang sebenarnya. Kemungkinan kedua, bisa jadi kakek Han ini memang pelakunya. Dan orang yang di samping si anak kecil ini adalah pelaku lainnya. Berbekal kasetip itu, Chung Ho menghadap detektif Kwak. Chung Ho menunjukkan bukti kaset itu dan mengungkapkan dua bukti tadi. Seakan-akan tak menghargai usaha Chung Ho, detektif Kwak malah membuang kaset itu di tempat sampah. Kwak ngeyel, Han memang pelaku tunggal dalam aksi penculikan ini. Lantas bagaimana nasib dari cucu yang diculik ini? Kata detektif, cucunya telah tewas di tangan kakeknya sendiri. Walaupun sampai saat ini detektif belum menemukan jenazah bom atau cucunya kakek Han. Kwak juga menyodorkan bukti terbaru, yaitu rekaman suara dari kasetip yang ditemukan polisi saat penggeledahan rumah Han. Rekaman itu dikonfirmasi 99% adalah suara dari Han sendiri. Rekaman suara itu isinya adalah meminta bunga menebus 50.000 US dollar kepada penculik. Saat mendengar rekaman itu, Chung Ho kembali teringat suaranya ini persis dengan kasus 15 tahun yang lalu. Jadi gini ya guys, supaya kalian gak bingung. Kasetip itu ada dua. Kasetip yang dibawa Chung Ho itu didapat dari lokasi di mana Han disekap beberapa jam yang isinya suara bom memanggil kakek, kakek. Sedangkan rekaman kasetip yang ada pada detektif itu adalah kasetip yang didapatkan dari rumah Han yang isinya tentang penculik yang meminta uang kepada bunga. Kemudian Chung Ho mendatangi IT lagi untuk mengcross-checkkan suara itu dengan rekaman suara kasusnya 15 tahun yang lalu. Ahli IT mengungkapkan jika benar itu adalah suara orang yang sama. Artikulasinya, gaya bicaranya sama persis. Tapi ada beberapa kejanggalan. Apakah kualitas suara seseorang itu masih sama 15 tahun yang lalu dengan hari ini? Misalnya gini guys, dulu seorang penyanyi itu memiliki suara dengan nada tinggi, sebut saja Axl Rose. Namun dengan bertambahnya usia, nada tingginya mulai berangsur-angsur menurun. Ya enggak guys? Dan kejanggalan lainnya guys, rekaman suara dari detektif itu terdapat suara ceklik-ceklik tombol. Apakah itu artinya si penculik yang sebenarnya hanya nyetel rekaman suara dari pelaku 15 tahun yang lalu? Mendengar penjelasan dari ahli IT, Chung Ho mulai teringat jika hanya ada satu orang yang memiliki kaset rekaman penculikan 15 tahun yang lalu. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Hakyong, ibunya Sun Jin. Kemudian Chung Ho mulai membuka lagi pesan WA yang dikirimkan oleh Hakyong kepadanya. Pesan itu berisi data-data terduga pelaku penculik Sun Jin 15 tahun yang lalu. Dan ternyata betapa terkejutnya Chung Ho, di dalam pesan itu ada nama kakek Han sebagai salah satu terduga penculik Sun Jin. Setelah dari ahli IT, Chung Ho segera menuju rumahnya Hakyong. Dan apa yang terjadi? Ternyata Hakyong tertangkap basah menyembunyikan bom. Artinya Hakyong
adalah pelaku yang sesungguhnya. Jung Ho benar-benar nggak percaya bagaimana bisa cewek secantik, sebahenol, dan sepolos ini rupanya seorang kriminal. Saat akan menangkap Hakyong meminta waktu Jung Ho sebentar untuk menceritakan kronologi yang sebenarnya. Jadi gini loh cerita yang sebenarnya Mas Jung Ho. Saat sampean kejar-kejaran di pasar sama orang yang berhoodie hitam, aku juga memiliki feeling jika orang berhoodie hitam itu adalah pelaku yang sebenarnya. Esok harinya, aku mengunjungi warung di mana Han saat itu meninggalkan payungnya. Ketika aku melihat payung hitam itu, terdapat logo Bank BUMN, Bank Rakyat Korea. Kemudian aku bawa payung itu dan menanyakan ke CS Bank. Katanya mbak-mbak CS, payung itu hanya dimiliki para nasabah VIP. Kemudian aku minta data-data para nasabah VIP itu. Aku menemui satu persatu orang di data itu. Sampai pada akhirnya aku mengunjungi rumah salah satu nasabah VIP itu. Saat itu rumahnya tampak kosong. Sepertinya penghuninya sedang pergi. Akhirnya aku masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam. Di rumah itu aku menemukan sebuah album foto. Dan ternyata Mas Jung Ho, foto pemilik rumah itu mirip 100% dengan sketsa gambar penculik 15 tahun yang lalu. Pemilik rumah itu adalah kakek Han. Dan yang lebih membuatku yakin lagi, aku menemukan kalender yang semua tanggalannya dicoret dari bulan Januari hingga 19 Juli. Yang mana tanggal 19 Juli itu adalah hari di mana kasus Sun Jin sudah masuk masa kedaluarsa. Belum puas sama bukti itu, aku mencari bukti-bukti lainnya. Aku menemukan foto di mana anaknya si Han ini akan menjalani operasi pada tahun 97. Mungkin inilah motifnya. Uang $50.000 itu akan digunakan Han untuk biaya operasi anaknya. Tak lama kemudian Han tiba di rumah. Aku melihat ada bunga dan bom di sana. Tiba-tiba terpikir olehku sebuah skenario untuk memenjarakan Han. Aku akan melakukan penculikan kepada bom dan aku akan mengunci Han di suatu ruangan. Setelah itu berhasil, aku akan menjebak Han dengan cara aku akan menghubungi bunga minta tebusan. Aku akan menggunakan telepon umum tapi dengan rekaman suara Han 15 tahun yang lalu. Di lokasi telepon umum, aku sengaja meninggalkan putung rokok dan sehelai rambut yang kudapat di rumahnya Han, supaya polisi memiliki bukti untuk segera memenjarakan Han. Setelah itu, aku akan mengeluarkan Han dari ruangan. Aku akan memaksa Han menyamar sebagai tentara untuk ngambil tas uang di stasiun dan melemparkannya keluar pintu stasiun. Saat ini kuakui Han sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi masalahnya Mas Jung Ho, Han belum bisa dipenjara karena sampai saat ini Han masih belum mengakui jika dia penculiknya. Gini Mas Jung Ho, yang perlu sampean tahu, bukankah karirmu hancur gara-gara menangani kasus ini? Bukankah selama ini hatiku juga hancur karena kehilangan Sun Jin? Han memang terlihat seperti orang baik, memang. Tapi bukankah gara-gara ulahan kita sama-sama menderita? Mari Mas Jung Ho, kita bekerja sama untuk menjebloskan Han ke penjara dan dihukum seberat-beratnya. Permintaanku Mas Jung Ho, bertemulah dengan kakek Han dan bilang kepadanya untuk mengakui semua ini adalah perbuatannya. Dan bila nanti pengadilan sudah memutuskan kakek Han di penjara, akan kuserahkan bom kepada ibunya.
Chung Ho yang merasa semua alasan Hakyong bisa diterima dan juga menaruh dendam kepada Han, akhirnya Chung Ho mau mengikuti kemauan Hakyong dan segera menemui Han di tahanan. Kali ini Han sudah nggak bisa mengelak lagi. Han mengakui bahwa dirinya adalah pelaku penculik Son Jin. Han juga mengakui jika motif penculikan itu dilakukan memang untuk biaya berobat si Bunga. Pada akhirnya Han mau mengikuti kemauan Hakyong. Han akan bersaksi di depan pengadilan jika dialah pelaku sebenarnya. Namun ada satu fakta lagi yang Chung Ho dan Hakyong belum tahu. Sebenarnya Han tidak membunuh Son Jin. Pada saat di sungai itu, 15 tahun yang lalu, Han sebenarnya sudah akan menukar Son Jin dengan uang tebusan. Tapi si Son Jin tiba-tiba tersadar setelah beberapa jam sudah dibius oleh Han. Son Jin melakukan perlawanan. Son Jin melukai wajah Han dengan sebuah ballpoint. Dan setelah itu Son Jin melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Son Jin dengan Han. Namun karena saat itu malam hari, Son Jin tersandung sesuatu hingga membuatnya terguling-guling dan jatuh dari tebing. Kemudian Son Jin melayang tepat di atas mobil Hakyong. Jadi Son Jin meninggal karena tersandung sesuatu, bukan dilemparkan dari atas tebing. Setelah kejadian itu, Han merasa bersalah. Dia rela menunggu 15 tahun lamanya untuk mengenang Son Jin dengan cara meletakkan buket bunga di lokasi TKP. Tapi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Inilah mengapa Chung Ho menemukan buket bunga di TKP. Seperti yang ada di awal film tadi, guys. Setelah itu pengadilan memutuskan Han telah melakukan tindakan kriminalitas atas penculikan cucunya sendiri dan dijatuhi hukuman pidana selama 15 tahun. Setelah keputusan pengadilan, Bom dikembalikan ke ibunya. Bom tampak gemuk, sehat walafiat karena pada saat Hakyong menculik Bom, Hakyong memperlakukan Bom seperti anaknya sendiri. Dan film pun selesai.